sekarang mulai mau belajar firman. Yang saya dapatkan di sana, saudara, yang pertama itu hampir semua, mayoritas, semua pembicara itu merasa dapat dari Tuhan. Ini ya saatnya revival untuk Asia gitu. Oh, saya lihat beberapa ya pembicara mayoritas ngarahnya ke situ semua. Revival untuk Asia. Ini saatnya revival. Gak seperti biasanya, saudara. Kadang-kadang biasa ada ini, ada itu. Tapi saat ini hampir semua mengarahnya seperti itu, saudara. Lalu diceritakan semua, ada yang berikan data nyata dari ya survei, ada yang kesaksian di tempatnya masing-masing. Salah satu tadi saya ceritakan di tempatnya Satis Kumar saja, ya saya dulu datang di sana masih 250.000 orang. Sekarang mereka sudah mengumumkannya 400.000 orang. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi sedang dibukakan oleh Tuhan, ini waktu luar biasa. Waktunya untuk Asia, ya kalau kita Indonesia lebih dari Asia, kita pernah belajar ya sampai Korea, sampai kita percaya ini Kairos khusus untuk Indonesia. Ya kita dibukakan banyak. Ya saya juga tadi untuk cari, coba lihat sebetulnya lawatan Tuhan Raya revival itu sudah terjadi pertama 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, saudara. Tapi setelah itu waktu saya persiapan Tuhan bukakan, coba lihat ada 12 rasul. Betul ya, saudara ya? Bukan hanya Paulus loh, bukan hanya Petrus, 12 rasul. Ternyata setelah itu mereka itu nyebar di mana-mana, saudara. Termasuk di berbagai tempat Asia. Saat itu sudah mengalami lawatan luar biasa, saudara. Sejak sekali lagi kalau saudara tahu ya, setelah Tuhan Yesus naik 12 rasul itu bergerak. Contoh waktu saya sampai di Mesir itu dulu itu negara pernah jadi negara Kristen, saudara. Ya, tapi kan zaman berubah ya. Waktu Islam mulai masuk sudah berubah lagi, hanya dikuasai. Jadi saudara itu kalau Mesir itu Markus ya kalau nggak salah ya. Markus. Jadi pernah dilanda luar biasa sekali, saudara. Lalu Turki misalnya. Sampai sekarang saudara pernah dengar ya. Gereja yang luar biasa besarnya, indahnya dipakai jadi masjid. Dipakai jadi museum, betul enggak? Jadi artinya dulu itu sudah pernah mengalami revival, sudah pernah dilawat, saudara. Turki itu Asia Eropa, di negaranya ada satu sungai, sebelah kanan Asia, sebelah kiri Eropa. Tapi yang Asia termasuk Asia dilawat Tuhan luar biasa sekali. India juga jadi kemarin dibukakan sejarahnya, sebetulnya dulu sejak zaman itu sudah telah dilawat. Kalau saya persiapkan saya anggap saja hujan awa. Itu sudah pernah, itu awal namanya kegerakan awal. Tadi saya minta dicarikan. Andi sudah belum, Andi? Siapa kemana Andi sudah belum? Ada enggak? Ya kalau ada bisa dikeluarkan. Ini tadi Thomas ya, saudara. Kalau enggak saya lanjutkan aja. Sudah apa belum? Coba dijawab aja dulu. Kalau belum ya ditinggal saya, kamu persiapan dulu. Tapi saudara, intinya seperti itu, saudara. Sejak awal saudara sudah mengalami, saudara. Ya, kalau bagi saya Indonesia itu juga sudah pernah mengalami tahun berapa? 1965. Betul enggak? Di Soe ya kalau saya. Wah, itu luar biasa. Air jadi anggur itu sungguhan loh, saudara. Seperti zaman di Kana itu menggemparkan dunia loh. Itu di mana-mana sangat terkenal sekali. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, luar biasa. Jadi sebetulnya pernah mengalami kegerakan awal itu hampir banyak tempat. Termasuk ya Eropa dan mana termasuk Asia, saudara. Lalu yang biasa kita lihat kegerakan itu muter itu ya, saudara. Ini sampai Indonesia. Bagi saya baca ini saatnya kalau dulu ya hujan awal, bawa kegerakan awal, ini hujan awal dan hujan air dicurahkan bersama-sama, saudara. Saya ulangi, dicurahkan bersama-sama. Asia itu akan punya dampak yang luar biasa. Penduduk yang banyak itu lebih banyak di Asia daripada di lain tempat. Karena ada China, ada India. Dua itu terbesar, satu terbesar dunia. Dulu banyak China, saudara. Sekarang ganti,
banyak India. Kenapa? Tahu enggak? Kalau negara maju itu anaknya nyerot titik gitu, saudara. Tahu saudara? Di semua negara maju kan gitu toh. Ya ada yang sudah tidak punya anak, punya pun di Indonesia. Dulu ibuku anaknya 10, saiki anaknya kon punya anak 10, gelem banget. Mau saudara-saudara generasi yang mau toh, benar? Maunya berapa? Punya anak maunya berapa? 1, 2, betul enggak? 3 aja mungkin ada yang suami semua. Ya enak kamu, aku yang ngandung yang ya, jadi makin berkurang China. India enggak, anaknya berjul banyak gitu saudara. Jadi kalau malah melanggar China saudara. Ya, dia sudah 1,4 berapa? Ya di China juga 1,4 tapi sudah dilanggar oleh India. Ya kembali pada firman Tuhan yang ingin saya sampaikan saudara. Asia itu luar biasa sekali potensinya. Penduduknya saja banyak sekali di Asia, saudara. Dan kalau saudara lihat semualah zaman itu sudah berubah. Dulu kemajuan dari Yunani, Eropa, Inggris pernah nomor 1 ya dulu ya. Zamannya Inggris sampai bahasanya dipakai. Setelah itu Amerika, dolarnya dipakai seluruh dunia, jaya sekali. Tapi kalau kita mau mempelajari, sekarang itu sudah beda. Di segala bidang Asia lebih maju daripada Eropa, daripada Amerika, dari mana? Ya mereka sudah mulai stuck malah turun. Tapi Asia justru saatnya naik. Naik dalam semua. Dalam bidang ya ekonomi, dalam bidang kemajuan negaranya sudah beda. Saudara. Mereka ada bangunan bagus-bagus tapi zaman dulu kuno. Tapi kalau saudara ke negara Asia apalagi di China yang baru-baru wah, luar biasa sekali. Zaman sudah berubah. Ini zamannya Asia. Ini zamannya Indonesia. Jadi perjalanan saya rasa diteguhkan. Makin diteguhkan. Ini waktu yang luar biasa sekali saudara. Ya, jadi saya ajak saudara tangkap saudara. Ya, ini saatnya ya kegerakan Tuhan Raya. Kalau Tuhan perintahkan kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus untuk mencetak penuai. Itu terus diteguhkan. Terus diteguhkan, terus diteguhkan, terus diteguhkan, saudara. Ya dari semua kejadian, dulu dari perang, saudara. Ya Israel sudah mulai kancah itu, tapi teguhkan, siapkan penuai. Perjalanan ini juga sama, karena semua nangkep pada umumnya. Ya ini waktunya Asia, ya ngalami akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita selain Asia, kita orang Indonesia akan bawa obor kegerakan untuk masuk Timur Tengah. Betul saudara? Di media juga banyak Timur Tengah bahkan yang keras. Kali keras pun mulai dilawat oleh Tuhan. Mulai dilanda oleh Tuhan. Banyak ya di YouTube itu banyak sekali ya. Justru yang sangat keras sudah dilanda oleh Tuhan. Saatnya saudara kita akan bawa obor kegerakan. Sebab kalau yang bawa orang Barat, orang putih ini musuh, penjajah, merusak negara kita. Saudara, kalau orang Asia yang umum, saudara Korea lah, China, netral, tidak apa-apa. Kalau yang bawa orang Indonesia, ini keluarga sendiri. Saudara sangat welcome, sangat mudah saudara untuk diterimanya. Jadi siap-siap jadi penuai, jadi penuai, jadi penuai, jadi penuai. Saudara yang lihat online jadi penuai, terus makin diteguhkan dan makin diteguhkan. Nah, yang saya dapatkan hari ini kita akan persiapkan saudara bagaimana kita bisa dipakai jadi penuai. Saya rasa Tuhan ingin kita belajar tentang Elia yang dipakai oleh Tuhan akhirnya membuat satu bangsa bertobat. Saya ulangi ya, belajar dengan siapa saudara? Elia yang membuat apa? Satu bangsa bertobat. Saat apa? Dia tantang 450 Nabi Baal. Dan akhirnya dia kalahkan 450 Nabi Baal. Sehingga saat itu saudara, bangsa Israel sadar. Bangsa Israel bertobat. Bangsa Israel tersunggun. Bangsa Israel kembali pada Tuhan. Buang Baalnya, tinggalkan Baal. Kembali pada Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa belajar kenapa ya Elia itu bisa dipakai Tuhan lakukan sesuatu sehingga satu bangsanya bisa sadar, bisa bertobat, bisa diselamatkan. Kalau kita bisa ya petik pelajaran, itu juga bisa
contoh bagi setiap kita. Kita juga bisa dipakai Tuhan. Bawa apa saudara? Oh, revival. Bawa apa saudara? Kesadaran. Bawa apa saudara? Pertobatan. Bawa apa saudara? Keselamatan. Keselamatan itu bisa diri kita sendiri. Saudara, kita sadarkan, lalu kita mulai datang pada Tuhan, lalu kita dapat anugerah pengampunan keselamatan. Itu juga bisa bicara keluarga. Bagaimana bawa keluarga kita yang sulit, mungkin yang rusak gitu saudara. Akhirnya bisa dibawa pada Tuhan dan akhirnya diselamatkan. Kita bisa bicara banyak orang-orang di kampung kita, di desa, di kota kita. Saudara, juga bisa lagi bangsa kita. Bagaimana bawa bangsa ini? Aja sungguh-sungguh saudara datang, percaya, terima anugerah keselamatan dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang pertama kalau saudara mau nyatet, yaitu berani menghadapi 450 nabi Baal. Apa saudara yang pertama? Berani, katakan suruh. Apa saudara? Berani. Sekali lagi apa? Berani saudara. 1 Raja-Raja 18 ayat 22 sampai 24. Lalu Elia berkata pada rakyat itu, hanya aku sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Hanya dia sendiri, yang lain dibantai loh saudara. Apa enggak takut kalau semua dibunuh, dibantai? Itu sudah takut. Dia hanya saya sendiri saudara. Padahal nabi-nabi Baal ada 450 orang banyaknya. Jadi dia sendiri, nabinya Tuhan tinggal satu dia berkata yang masih melayani saudara. Sedangkan nabi Baal 450 saudara. Sampai tulis banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka milih seekor lembu, memotongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyebutnya, katanya baik. Demikian saudara. Jadi dia berani menantang loh saudara. Bukan dipaksa loh, bukan terpaksa loh. Dia datang pada bangsa yang sudah berubah setia, yang nyembah pada Baal, yang tinggalkan pada Tuhan. Baiklah kita lihat siapa Allah yang sebenarnya. Aku cuma tinggal satu memang, karena sudah dibantai. Ini kamu percaya Baal, masih 450 nabi Baal banyaknya. Ayo coba lihat, kita sediakan 2 korban, 2 lembu saudara. Lalu coba sediakan semua, sediakan kayunya, sediakan semuanya. Lalu panggil Tuhan, panggil Baal yang dipercayanya. Siapa Baal atau Tuhan yang bisa datangkan api? Dialah Allah. Coba kita mau lihat, yang sesungguhnya punya kuasa itu siapa? Yang sesungguhnya bisa menurunkan api itu siapa? Yang lebih berkuasa itu siapa? Berani. Katakan berani. Kalau dia nggak berani, nggak pernah dipakai oleh Tuhan. Nggak berani, nggak takut. Ayo selamatkan keluargamu. Wah, aku nanti malah dimarahin gini macam-macam. Tidak bisa. Ayo selamatkan temanmu. Wah, aku nanti dikucilkan. Wah, fanatik gitu saudara. Ayo selamatkan orang. Kalau nggak pernah berani, gimana bisa dipakai oleh Tuhan? Ya atau ya? Ya atau ya? Harus berani saudara. Saya ajak setiap saudara. Saudara berani enggak beritakan Injil? Saudara berani enggak menghadapi tantangan dalam beritakan Injil? Saudara berani enggak menghadapi tantangan? Ini enggak mudah loh saudara, betul enggak? Ini 450 nabi Baal. Itu seperti pertempuran loh saudara. Berani. Sifat berani itu salah satu sifatnya Tuhan. Tuhan itu enggak punya sifat penakut. Bahkan Tuhan berkata, jangan kamu penakut. Aku tidak memberikan roh penakut. Aku memberikan roh berani. Yang berani percaya, yang berani taat, yang berani melangkah. Sebab orang yang penakut sudah nggak bisa pernah dipakai oleh Tuhan. Itu jago pedotan. Ya ketemu musuh takut gitu saudara, lari. Musuhnya harusnya lebih kecil, takut saudara. Setan itu sudah kalahkan Tuhan Yesus, tapi kita takut. Kita sudah diberi kuasa usir setan, malah diusir setan. Oh my orang kerok lebih ya pindah wae. Nah saudara. Tapi saya ajak sekali lagi buka hati.
mungkin saat ini sedang mengalami sesuatu. Berani enggak? Saudara sedang takut. Mungkin ada yang dapat rema. Mungkin ada yang dapat perkataan. Berani enggak melangkah? Pusat kegerakan Roh Kudus itu butuh beranian. Karena di luar kemampuan kita manusia. Betul enggak saudara? Enggak berani enggak pernah ada kok. Oh kalau ditanya enak aja. Wah puji Tuhan. Pusat kegerakan. Wah puji Tuhan. Gampang saudara. Tapi untuk melangkah itu butuh keberanian. Berani dipakai Tuhan luar biasa, angkat tangan. Angkat tangan yang berani. Ya, saya mau tanya, berani dari KKS apa enggak? Ayo. Mungkin sing ngomong berani itu yang sudah jadi. Sing meneng itu bayar wali ya saudara. Ya berdedek wae. Lah mau dipakai Tuhan gimana? Kelompok kecil aja enggak berani kok. Mau dipakai yang besar. Nehi. Ke India sekali wae nehi. Bahasa India. Loh, tapi betul loh saudara, betul gak? Maka Tuhan belajar, punya iman. Imannya kecil, dikasih kesempatan besar pun gak berani. Betul gak saudara? Dikasih tugas yang besar tuh gak berani. Kepercayaan besar saja gak berani. Bagaimana bisa dipakai Tuhan? Selamatkan bangsa. Bagaimana takut ini, takut ini, nanti ini macam-macam. Sekali lagi, kita harus punya sifatnya Tuhan. Tuhan itu bukan penakut. Kalau saat ini jadi penakut, saudara buka hati pada Tuhan. Katakan Tuhan, beri aku keberanian. Firman-Mu yang berkata, engkau tidak beri roh ketakutan. Berarti ini bukan daripadamu. Roh penakut itu bukan dari Tuhan. Betul saudara? Setan itu kerjanya nakut-nakuti. Ketemu gitu, nakut-nakuti. Betul gak saudara? Saudara masalah ditakut-takuti. Ojo lo. Macam-macam ya ojo lo. Roh berani. Tapi beraninya enggak ngawur saudara. Berani karena disuruh Tuhan. Berani karena firman Tuhan yang sudah ngomong. Berani karena Tuhan bisa dipercaya. Ya jangan ngawur ya saudara. Dia, nanti ayatnya ada. Karena dia disuruh Tuhan. Nantang itu disuruh Tuhan saudara. Bukan dia sendiri. Karena dia berjalan bersama Tuhan. Dia kenal dengan Tuhan. Dia tangkap rema dari Tuhan. Dia dapat mandat dari Tuhan. Dia diperintahkan oleh Tuhan. Maju, tantang. Disertai Tuhan nggak akan kalah. Betul nggak saudara? Berani. Saudara, saya percaya itu luar biasa sekali. Berdoalah, minta keberanian. Sekali lagi, jangan jadi penakut. Penakut nggak bisa apa-apa. Penakut itu nggak bisa. Ya, yang belum pernah berani jadi KKS, belajar yang kecil, berani. Kalau jadi KKS ya belum berani belajar, bersaksi. Ayo, suruh bersaksi, nggak berani. Nek njaluk mujizat berani, itu saudara. Minta pertolongan berani, saudara. Minta berkat berani, saudara. Bahkan masa-masa Tuhan kasih aku mujizat loh Tuhan. Ini macam-macam. Berani minta tapi nggak berani bersaksi. Jangan. Gimana dipakai Tuhan kalau nggak berani bersaksi? Nek njaluk wani, saudara. Tapi bersaksi harus berani. Saudara ini ya, yang sudah ngalami tidak bersaksi ya, saat ini ditagih oleh Tuhan. Ayo, kowe sudah ditolong. Ayo, berani bersaksi. Amin. Amin. Nanti mau bersaksi, nanti dipanggil loh. Tapi belajar saudara. Saya dulu penakut, orang yang minder. Saya cerita, betul enggak? Kalau saya sifat saya enggak berubah. Tetap seperti dulu, ketemu orang saja takut, minder, malu. Saudara, oh enggak berani bicara. Ya gimana dipakai Tuhan? Betul enggak? Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu berani. Roh Kudus harus berkarya nyata dalam kehidupan kita. Punya sifat berani. Tapi bukan berani yang jelek ya saudara ya. Bukan berani yang ngawur juga ya. Berani berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berani melakukan mandat daripada Tuhan. Berani saudara taat pada Tuhan. Saudara baru bisa dipakai. Katakan berani. Ayo tengok sebelahmu. Ayo berani. Dada sendiri. Ayo berani. Ini perlu diaplikasikan. Betul enggak? Enggak cuma dengar berani. Tapi saudara praktekannya sungguh. Saudara dengar firman, tangkapan. Saudara dengan firman, lakukan. Kalau saudara tetap enggak berani, minta Tuhan keberanian. Betul. Minta Tuhan keberanian. Jadi itu yang pertama, berani. Ya, usir setan berani. Berani, sungguh. Sekalipun berinting-berinting tetap usir saja saudara. Sudah berani. Tumpang tangan atas orang sakit berani.
Berani saudara, engkau nek mati piye? Ya itu urusan itu toh. Tuhan nyuruh kita doakan sembuh, ya enggak? Mau pendeta siapapun kalau Tuhan sudah waktunya mau panggil dia ya tetap check out. Ya toh? Berani saja taat dengan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin. Nanti diminta ya kesaksian ya, yang sudah itu ya. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Beraninya karena mengandalkan Tuhan. Ayat 25, kemudian Elia berkata pada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Jadi nabi itu disuruh kamu dulu, enggak apa-apa. Enggak usah, ini aku dulu gitu enggak. Kamu dulu. Jadi diberi kesempatan malah musuhnya saudara. Karena kamu ini banyak, sesudah itu panggillah nama Allahmu. Tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Janjinya enggak boleh ya. Siapa yang bisa datangkan api? Baal atau Tuhan gitu saudara. Iya, kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu dan diberikan pada mereka. Mereka mengambil lembu yang diberikan pada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya, katanya ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Ya, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras lagi. Bukankah dia Allah? Mungkin iya. Ya, merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, ya, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu persembahan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, ya tidak ada tanda, ya perhatian saudara. Jadi dia berani nggak usah rebutan kesempatan. Ini kalau ya dia dulu nanti dia sudah bisa datang api terus aku gimana? Berarti sudah kalah no, menang dia toh. Dia nggak peduli, malah coba ya kamu buat itu dulu korban, kamu manggil Baal dulu, silakan. Kamu lebih duluan, tidak masalah. Karena dia mengandalkan Tuhan. Bukan siapa yang lebih dulu, dia yang menang, belum tentu. Boleh lebih dulu, tapi tetap kalau Tuhan tetap jadi pemenang. Betul enggak saudara? Kesempatan diserobot, tidak apa-apa. Ini tidak serobot aja malah diberikan kok. Betul enggak saudara? Artinya dia itu mengandalkan Tuhan. Oh, bukan mengandalkan apapun. Dapat warisan, puji Tuhan. Warisanku diserobot, puji Tuhan. Tuhan akan ganti, berikan warisan dari Bapak orang tua di surga yang jauh lebih banyak lagi. Betul enggak saudara? Artinya yang pasti saudara petik, dia itu tidak tergantung siapa lebih dulu. Dia tidak tergantung banyak mana saudara, banyak dia atau itu. Dia tidak tergantung apapun. Karena dia mengandalkan Tuhan. Menang ya pasti menang, berhasil ya pasti berhasil. Tuhan itu pasti Tuhan. Tetap Tuhan yang nyuruh. Tuhan gak bisa gagal. Tuhan itu pasti yang diandalkan Tuhan, gak ada lain. Bukan karena siapa lebih dulu, bukan siapa lebih banyak, bukan karena cara apapun. Karena Tuhan yang diandalkan. Kalau kita berani mengandalkan Tuhan, justru Tuhan itu berkarya luar biasa. Karena Tuhan yang diandalkan. Saudara masih ingat firman, ya terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan apapun. Saudara, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Betul saudara? Dia akan terus mengalami kebaikan. Ya, dia akan terus mengalami karya Tuhan yang nyata. Kasih karunia, karya Tuhan nyata. Saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara harus tahu, ya dunia roh-roh jahat pun ada. Bukan tidak ada. Jadi kalau saudara orang kerasukan setan, jangan ngomong setan tidak ada, jangan. Alkitab ngomong ada, memang setan ada kok. Di Alkitab setan merasuk orang kok. Ada juga orang kerasuk setan. Tapi Yesus ngusir setan, betul enggak? Bahkan Yesus mau bikin kita kuasa usir setan. Jadi setan memang ada, saudara. Tapi jangan takut, Tuhan beri kuasa. Andalkan kuasa Tuhan. Ya, setan kecil kalahkan, setan sedang kalahkan, setan besar kalahkan, setan sangat besar.
puasa dulu. Yesus ngomong loh, ya, kalau setannya sudah besar, kamu puasa aja tidak pernah berani, nggak mau hancurkan daging, nggak mau bangun rohnya, ya kalah. Tuhan sudah memberikan, kita terima yang besar. Betul saudara, pengurapan yang besar, kuasa yang besar, karya Roh Kudus yang nyata, berani ngandalkan Tuhan. Saudara, saat ini apapun yang saudara hadapi, saudara jangan takut, andalkan Tuhan. Ya, benar, saudara lihat, wah setan wah, luar biasa. Katakan Tuhan lebih luar biasa. Setan ganas, tapi di tangan Tuhan nggak bisa apa-apa. Saya percaya saudara dengar ya. Baal itu waktu bukan dihadapkan dengan Tuhan. Ini kan dihadapkan Tuhan. Siapa yang lebih berkuasa, betul nggak? Dia, Elia kamu dulu nggak apa-apa. Tapi dia sedang di backup Tuhan. Ya nggak? Baalnya nggak berani ngasih api. Mau nekat pun ya nggak bisa Baalnya. Betul saudara? Karena kalah dengan Tuhan. Betul saudara? Betul nggak saudara? Jadi luar biasa. Ada, tapi tetap Tuhan adalah sang pemenang. Dia sudah kalahkan iblis di atas kayu salib. Dia sudah memberikan kemenangan. Ingat waktu rambut saya rontok. Saudara, ini cerita sedikit ya. Semua, dulu saya pernah wah saya anaknya orang kaya. Ya biaya sekolah pasti ada. Mau sampai luar negeri dibiayai. Nanti sudah lulus kerja. Pasti saudara dikasih modal. Ya saya pikir anaknya orang kaya jaminan. Saya kasih modal tapi belum punya pengalaman. Orang tua saya yang berhasil, saudara yang sudah sukses pasti bimbing saya, pasti backup saya, pasti berhasil. Tapi keliru, ngandalkan orang tua kaya keliru. Orang tua kaya puji Tuhan, itu anugerah, betul enggak saudara? Tapi tetap ngandalkan Tuhan. Dapat dokter yang bagus, puji Tuhan. Tapi jangan ngandalkan dokter, ngandalkan Tuhan. Ya, Tuhan bisa tolong lewat dokter. Tuhan bisa tolong lewat orang tua. Tuhan bisa tolong lewat teman. Tuhan bisa tolong lewat bos atau siapapun. Bahkan Tuhan bisa tolong lewat orang yang di bawah saudara. Tidak tentu. Tapi Tuhan, saudara. Jadi luar biasa sekali. Ya, setelah saya, ini. Dan bagusnya yang mana tahu itu? Ya, itu isin tuh. Alisnya ditutup pikir. Lah orang di alis juga kau saudara. Ya bagus tenan ya saudara. Ya sudah, ayo balik sini aja. Balik sini sampai endi dan. Ya saudara dengar ya. Saya datang ke manapun dibawa. Oh kekayaan orang tua saya mau biayai. Tetap tidak bisa. Cinta kasih orang tua saya. Cinta juga saya. Mau menolong. Gak bisa. Kekayaannya. Kasihnya tetap terbatas. Betul. Cinta, saya anak ragil, dicintai kok ya, anak ragil. ya mau, tidak bisa. Semua sampai tempat keramat, sampai di mana-mana pengobatan alternatif, ya apapun lah dokter, singsai suhu, tukang guamia, ya dukun tiban, sudah tempat-tempat keramat, lo betul kok, itu sudah lengkap. 4 tahun kok keliling terus saudara. Ya enggak kerja, enggak sekolah toh. Hanya keliling kok cari rambut, tapi rambut tak dapatku juga di mana-mana. Nah, salah satunya di Gunung Kawi yang saya lihat adanya. Waktu itu kalau saya yang belum pernah dengar gini. Jadi encik saya itu pergi ke Gunung Kawi, keluarga saya dulu ya ke Dadang ke sana gitu. Dia kasihan dengan saya, lalu tanya di sana, namanya Jamsi kalau saudara. Jadi ada ya seperti kayu-kayu itu diopiok terus keluar. Salah satu yang keluar itu ditanya juru kuncinya, lalu dibaca. Dia kasihan dengan saya, dia tanya ini ya kalau nyebut saya Tosing, dulu di keluarga saya manggil Tosing. Gini kenapa tolong gitu saudara. Opiok keluar, jawabannya apa saudara? Setelah ditanya juru kunci, sudah nasib di tangan yang maha kuasa. Jadi rambutku hilang itu nasib karena di tangan yang maha kuasa. Nasibnya gundul. Saya enggak urus. Biar nasib enggak nasib pokok saya usaha. Saya enggak mau. Karena nasib enggak punya rambut enggak mau. Tetap usaha. Yang enggak bisa dapat pertolongan. Lalu setelah itu ganti. Jadi kakak ipar saya. Ke sana ya kasihan saya. Tanya lagi. Opiok keluar. Jawabannya bisa sama ini. Ditanya gitu. Sudah nasib di tangan yang maha kuasa. Saya penasaran, 2 orang, waktunya beda, orangnya beda waktu. Kok jawabannya bisa sama? Berarti kan ada sesuatu toh. Saya ngajak kakak saya ngajak temannya lagi 3 orang ke sana.
Saudara, kakak saya juga kasihan tanya untuk saya. Ini gimana bisa dibantu, tolong macam-macam. Tolong dibantu ya macam-macam. Oh pihak-pihak keluar. Jawabannya sama. Sudah nasib di tangan yang Maha Kuasa. Saya lebih penasaran lagi, aku ganti. Oh pihak-pihak juga saudara. Keluar ditanyakan juru kuncinya. Sama, 4 orang itu jawabnya. Sudah nasib di tangan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Aku gundul ini bukan karena sakit biasa. Aku gundul ini karena Tuhan sedang berperkara dengan saya. Karena saya sombong. Saya menganggap Tuhan tidak ada. Saya sombong. Saya tertawakan Tuhan. Saya pikir kekayaan orang tua, cinta orang tua, itu jaminan. Ya saya tertawakan Tuhan. Tuhan izinkan. Rambut aja nggak bisa ada yang nolong. Dokter juga baik dengan saya, berusaha nolong ya nggak bisa kok. Siapapun ya nggak bisa nolong kok saudara. Nah, jadi seperti itu saudara. Saya keluar sama saudara. Temannya saya, teman kakak saya itu malah bergurau. Waktu ditanya, dijelaskan sudah nasib, ya ini gundul. Teman kakak saya ngomong, wah tertawa, besok jadi WC gitu. Dia ngomong gitu, saya malah mau saya pukul gitu. Dicegah sama juru kuncinya, dia dinasihat, kamu jangan gitu loh. Kalau besok dia jadi WC, nunggu kelenteng, kamu datang tanya sama dia loh. Katanya gitu, wah. Itu pengalaman di sana. Tapi ternyata setelah sekian lama, saya mulai datang pada Yesus. Saya masih ingat ya? Saya berkata, karena saya pernah sekolah Kristen. Ada pelajaran agama, saya berkata, Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh ada. Seperti pelajaran agama yang ku dapatkan. Engkau itu Tuhan, punya kuasa. Sembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan. Kusta disembuhkan, mati pun kau bisa bangkitkan. Buta melihatnya, sembuhkan rambutku. Kalau rambutku keluar, aku ikut engkau. Aku percaya. Itu gitu saudara. Itu saya doa gitu itu September. Karena saya kan memang orang ateis. Nggak percaya Tuhan itu udah ada. Jadi saya ngomong, saya tunggu tahun ini. Jadi masih ada 3 bulan lebih. Kalau tahun ini sembuh, Tuhan yang nyembuhkan. Aku ikut. Tapi kalau sudah lewat tahun ini, aku nggak mau terikat terus. Ya udah. Ini aku ngomong kalau Tuhan ada ya sembuhkan sekarang. Kalau sudah lewat nanti kalau yang lain yang nyembuhkan. Nah saya gitu. Saya Tuhan tak batasi dengan waktu. Nggak mau terus terikat terus. Tapi hebat. Nyatanya sembuh. Ini disingkat cerita ya. Ceritanya sih lebih detail. Pernah saya nggak ngakui rontok tapi sembuh. Tapi dari kisah ini untuk menjelaskan itu saudara dengar. Kuasa gelapan itu ada bukan tidak ada. Betul tak? Bisa tahu, bisa jawab. Betul enggak? Berarti kan ada toh. Setan ada toh. Kuasanya ada toh. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan Tuhan. Ini kan yang berperkara dengan saya itu Tuhan. Nasib di tangannya Tuhan. Kasus saya ini di tangannya Tuhan. Siapapun enggak bisa nolong. Siapapun enggak bisa merubah. Maka di sana ngomong nasib. Enggak ada yang bisa. Namun saat saya datangnya dengan Tuhan. Yang pegang nasib saya. Betul? Dia bisa sembuhkan. Yang lain gak bisa. Di situ meneguhkan. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Diteguhkan dia betul Tuhan. Yang sudah rela dilahirkan jadi manusia. Untuk selamatkan kita. Yang lain semua gak bisa. Tuhan tetap bisa. Saat saya datang pada siapapun gak bisa. Saat saya datang pada yang Maha Kuasa. Yesus itu yang Maha Kuasa. Bisa. Nah pelajaran begini. Dunia itu tetap ada. Tapi hanya bisa lihat, Tuhan sedang gini. Tahu, ini di tangan Maha Kuasa. Tapi nggak bisa udah-udik. Nggak bisa menolong pun nggak bisa. Melepaskan nggak bisa. Hanya sekedar tahu. Itulah peramal. Ya tak? Hanya bisa lihat, tahu. Tapi nggak bisa apa-apa. Kuasa itu di tangan Tuhan. Contoh ya mudah ya. Kalau saudara punya masalah di Solo. Di pengadilan. Ya. Masalahmu besar. Saudara datang di hakimnya ngomong, di tangan Bapak E. Saudara sudah tahu maksudnya itu? Di Mahkamah Agung misalnya. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Dia hanya tahu di tangan Bapak E. Titik. Nah Gunung Kawi itu waktu nyebut itu hanya gitu. Dia tahu ini di tangan Tuhan. Tuhan yang dia nggak bisa apa-apa. Kuasa gelapan itu ada. Tapi kuasa Tuhan jauh lebih dari kuasa gelapan. Jangan takut. Andalkan Tuhan. Saat itu Baal nggak bisa.
Saya percaya. Kenapa orang Israel bisa percaya? Sebelumnya tanpa di hadapan Tuhan ada. Bisa lakukan mujizat. Ada kuasanya. Mungkin nyembuhkan bisa. Mungkin kasih kaya bisa. Mungkin macam-macam bisa. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan Tuhan, kelipuk. Betul? Karena Tuhan. Ini Baal nggak bisa apa-apa. Bukan dia nggak bisa apa-apa. Sebetulnya bisa. Tapi waktu dihadapkan ke Tuhan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Yang ketiga, ya saudara, membuat atau memperbaiki misbah. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia apa? Memperbaiki misbah Tuhan. Lalu ia apa? Memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Karena mereka terpengaruh Baal, Tuhannya ditinggal. Misbah Tuhan malah diruntuhkan. Sudah enggak dipakai lagi, dirobohkan, enggak dipakai. Mereka ganti nyembah Baal, buat misbah buat Baal. Misbah untuk Tuhan sudah ditinggal, bahkan sudah rusak, diruntuhkan. Supaya mereka mengalami breakthrough, supaya Elia bisa dipakai Tuhan. Bawa bangsa itu diampuni, dipulihkan, diselamatkan satu bangsa. Bangun misbah. Perbaiki misbah bagi Tuhan. Ini misbahnya Tuhan. Artinya kalau saudara belum ikut Tuhan, bangunlah misbahmu kepada Tuhan. Mulai ikut Tuhan. Sembahlah Tuhan. Dia jadi sesembahan. Itu dulu. Kalau saudara nolak Tuhan, gak bisa. Saudara mau minta tolong Tuhan, Tuhan aja ditolak. Betul gak? Gak mau ikut kan nolak toh. Nah, Tuhannya ditolak gimana? Mau minta pertolongan Tuhan. Kalau saudara ada yang ingin ditolong Tuhan, ya terimalah Tuhan. Bangun misbah bagi Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan sedang hancur-hancuran karena tinggalkan Tuhan loh ya. Hancur itu ada sedang diproses, ada karena tinggalkan Tuhan. Saudara jauh dari Tuhan sekarang hancur-hancuran. Hanya satu, balik membangun misbah bagi Tuhan. Tanpa itu nggak bisa. Yang pertama dilakukan untuk dirinya, bangun misbah bagi Tuhan. Artinya apa? Bangun rohanimu, bangun ibadahmu, bangun pelayananmu, bangun pemujaanmu. Tuhan yang saudara sembah, bangun kehidupan doamu, bangun pujian penyembahanmu, bangun ibadahmu. Itu satu-satunya balik Tuhan. Maka yang dilakukan Elia membangun misbah. Saya tidak tahu keadaan saudara semua yang di onset, yang di online, atau yang sedang dengarkan firman Tuhan ini, kapanpun, saudara dengar, cek, apa misbahmu untuk Tuhan sudah rusak. Sudah kau tinggalkan, sudah enggak dipelihara lagi. Sebelum itu dipulihkan, jangan berharap bisa pulih. Karena Tuhan ditinggalkan. Enggak mungkin Tuhan berkarya bagaimanapun, hanya satu jalan, kembali pada Tuhan. Anak yang hilang itu nggak akan pulih sebelum dia kembali pada Tuhan. Bangun misbah. Yang dulu setia ibadah pagi, yang dulu setia cari Tuhan ibadah ya hari ya Sabtu Minggu Pondok Daud, yang dulu setia melayani. Kalau saudara ingin dipulihkan, bangun misbah. Misbah Tuhan ya, bukan bangun misbah. Saudara nanti baca di Alkitab, Abraham itu hebat. Kenapa sampai jadi sahabatnya Tuhan, dipilih jadi bapak orang percaya. Saudara baca, dimanapun Abraham itu datang, kalau bisa ayatnya keluarga langsung. Dimanapun dia datang, yang pertama dilakukan adalah membangun misbah bagi Tuhan. Kalau dia pindah lagi ke lain tempat, begitu sampai, yang pertama dilakukan bukan bangun apanya, bangun misbah bagi Tuhan. Pindah lagi dimanapun, dia bangun misbah. Waktu dia dapat janji, saudara ya, nanti baca aja semua ya. Waktu dapat janji saudara, ya, lalu dia mulai berjalan. Dia berhenti dimanapun, di situ tinggal bangun misbah. Nanti pergi lagi, bangun misbah. Ya, itu ke tempat yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ Abraham memanggil nama Tuhan, bangun misbah. Pokok terus bangun misbah, saudara, supaya revival terjadi hidup kita, di keluarga kita, di kota kita, di bangsa kita. Harus bangun misbah. Diawali dari kita. Seperti Elia, diawali
dari Elia, bangun mezbah. Bangun mezbah. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, bangun mezbahmu bagi Tuhan. Bangun mezbah Tuhan. Ya, itu sudah pasti harus dilakukan, saudara. Ya. Lalu yang keempat, bangun atau jaga kesatuan dalam Tuhan. Tadi mezbah Tuhan ya, jangan mezbah sembayangan yang lain, mezbah bagi Tuhan. Sekarang ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu. Saudara, berapa? 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini, ia telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Bangun mezbah bagi Tuhan, kebersamaan 12 suku semua. Setiap suku diwakili satu batu tadi. Jadi dari 12 batu dibangunlah mezbah. 2 suku itu semua bangun mezbah. Bangunlah kesatuan dalam keluargamu. Betul. Suami jangan nyuruh istrinya aja. Istri doa gitu saudara. Suaminya dosa. Tidak bisa gitu saudara. Ya, jangan nyuruh juga anak. Ayo jangan rokok. Suaminya kempas. Ya nggak bisa saudara. Bangun mezbah bersama-sama. Satu keluarga. Ayo doa bersama. Ayo ibadah bersama. Ayo melayan bersama-sama. Ayo dukung pekerjaan Tuhan bersama-sama. Dalam kesatuan. Ya, kesatuan dalam Tuhan ya. Jangan bersatu bolos. Jangan satu untuk tinggalkan Tuhan. Bersatu ya untuk Tuhan. Saudara akan lihat tangan Tuhan. Betapa indahnya. Betapa eloknya anak-anak Tuhan bersatu. Maka dikatakan minyak yang baik itu hadirat Tuhan akan datang. Saudara, maka berkat diperintahkan datang. Maka pemulihan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Yosafat dikepung 3 pasukan besar. Betul? Mereka datang bait Allah, diajak semua pasukannya, semua keluarganya, diajak dalam kesatuan. Doanya, ya lebih didengar Tuhan. Dalam kesatuan, doanya lebih punya kuasa. Waktu mereka doa, puasa bersatu saudara. Maka Tuhan kirim nabinya berkata, jangan takut. Engkau maju saja. Di medan perangan, enggak usah berperang. Hanya cukup maju saja. Nanti akan lihat tangan Tuhan yang berperang. Gantikan mereka waktu bersatu. Saya juga ajak setiap saudara, ayo. Di keluargamu jangan perpecahan. Lapang hati. Jangan sampai saudara yang buat perpecahan. Di keluargamu. Di komselmu. Di tempat kerjamu, jangan. Berbahagia orang yang bawa damai. Biar saudara dipakai oleh Tuhan. Untuk kedamaian. Untuk kesatuan. Di media banyak orang nyerang macam-macam sudah. Itu pemecah belah. Jangan diikuti. Dengarkan saja yang membawa kesatuan. Tuhan itu suka. Tuhan gak suka dengan orang yang memecah pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa marah. Bersatu. Jangan ikut-ikut saudara. Tapi bersatu. Jangan izinkan juga saudara ya dipengaruhi sehingga saudara ikut merusak pekerjaan Tuhan. Jangan sampai keluargamu boleh dipecah belah. Jangan sampai komselmu boleh dipecah belah. Jangan sampai departemenmu dipecah belah. Jangan sampai gereja kita, gereja-gereja Tuhan dipecah belah. Bangun kesatuan. Sebab kita ini tubuh Kristus. Tangan, kaki, semua harus bersatu. Baru jadi tubuh yang kuat. Tuhan ingin tubuh Kristus bersatu. 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 Amin. Ayo, kalau ada perpecahan, belajar dulu mengampuni. Belajar lagi lapang hati. Belajar lagi mendahului, minta maaf. Belajar lagi memberkati lebih dahulu. Jangan nunggu yang lain. Kamu jadilah pendamai lebih dulu. Kamu akan diberkati oleh Tuhan. Kamu akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Bawa breakthrough, bawa pemulihan. Termasuk untuk bangsa kita. Semua gereja bersatu, bersama-sama. Kalau engkau bersatu, rendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya luar biasa. Yang kelima, matikan kedagingan. Ya, ayat 32b, dan membuat satu parit keliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Katakan dulu, ya dibuat paket yang bisa muat berapa? 2 sukat benih. Ayat 33, ia menyusun kayu api lalu memotong lembu itu. Dan menaruh potongan-potongan di atas kayu itu. Saudara, jadi ada korban.
disembelih. Binatang itu harus disembelih. Artinya apa? Sifat-sifat binatang. Hawa nafsu kita harus disembelih. Harus dimatikan. Harus berani mematikan keinginan daging. Harus berani sudah mematikan hawa nafsu yang bisa merusak hidupmu, bisa merusak keluargamu, bisa merusak pekerjaan Tuhan, bisa merusak karya Tuhan dalam hidupmu. Matikan daging, matikan daging, matikan daging, matikan. Setiap hari harus berusaha matikan daging, matikan, karena selalu godaan itu akan terus saudara berusaha untuk merusak setiap kita. Sudah terlanjur cepat menyesal, tersungkur belakang Tuhan, mengaku, minta pengampunan, buang, sudah matikan semua. Jangan beri kesempatan. Saya mau tanya, siapa yang masih hidup dalam lumpur dosa? Tuhan sedang berkata, matikan. Saudara nggak bisa, bukan tangan-tangan Tuhan kurang panjang yang menghalangi Tuhan berkarya karena dosa. Malam ini selesaikan. Dosa itu nggak pernah ada untungnya. Nikmat sebentar, sengsaranya selamanya. Kemarin tadi kesaksian dosa dintek wae supaya sudah tidak ada dosanya. Tadi makanan namanya dosa, saudara. Tapi dia habisin saja. Amin. Habisin dosa, katakan 1, 2, 3. Habisin dosa, matikan kedagingan, matikan keakuan. Itu yang saya katakan terus. Tuhan bicara murnikan itu gitu. Murnikan itu saya harus matikan keinginan daging. Saya harus matikan. Daging itu selalu ingin ini macam. Matikan, matikan, matikan. Begitu kau bisa matikan, saya ngalami. Aliran Roh Kudus berkaryanya kuat. Begitu kau bisa matikan, saudara, kuasa Tuhan bekerja lebih. Begitu kau matikan, saudara, anugerah Allah itu lebih melimpah. Nggak akan ngalami pemulihan, breakthrough sebelum mematikan dosa. Yang buat sengsara itu dosa kok. Dulunya enggak apa-apa, tapi karena dosa jadi rusak. Jadi sengsara, matikan keakuan. Yang keenam, buatlah sampai seharusnya tidak mungkin bisa. Jadi kadang-kadang malah sengaja dibuat enggak bisa. Bukan bisa. Kalau bisa berarti Tuhan enggak perlu turun campur. Kita saja bisa. Kadang-kadang kita atau Tuhan sendiri buat memang enggak bisa. Sakit kalau batuk pilek sembuh ya biasa saudara. Betul enggak? Kalau sudah stadion 4 plus itulah. Itu kadang-kadang sudah beda lagi. Itu mujizat tangan Tuhan bertindak. Ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya buatlah ya begitu untuk kedua kalinya dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya buatlah itu untuk ketiga kalinya dan mereka buat itu untuk ketiga kalinya. Sehingga air saudara mengalir keliling misbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Saudara dengar ya. Perlombaannya apa? Datangkan api. Dengar dulu ya. Perlombaannya apa? Datangkan api, korban terbakar, betul enggak? Saya ulangi supaya lebih jelas. Pertandingannya mereka adalah membakar korban. Siapa yang bisa membakar pun dia itu Allah, dia pemenangnya. Buktikan yang bisa membakar korban itu datangkan api siapa? Baal sudah tidak bisa, betul enggak saudara? Tidak diapa-apakan, enggak bisa. Sekarang Elia apa yang dilakukan? Malah dikasih air, korbannya loh mau minta api malah digebyur air. Betul tak saudara? Buat parit, gebyur saudara. Sudah 1 kali, lagi, siram lagi, air lagi. Enggak cuman korbannya loh saudara. Kayunya sampai basah-basah, paritnya sampai penuh air. Lebih enggak mungkin toh saudara. Coba lihat ya, lebih enggak mungkin toh. Tapi Tuhan senang kalau ditantang yang enggak mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang enggak mungkin. Manusia itu enggak mungkin. Justru saat tidak mungkinlah Tuhan bisa nyata kuasanya. Justru tidak mungkinlah Tuhan bisa memperlihatkan apa yang dia bisa lakukan. Betul? Yang membuat kita percaya seringkali seperti itu. Jadi jangan takut kalau saudara ngalami sudah enggak mungkin. Dokter berkata wis pulang aja. Nunggu waktunya. Obatnya belum ada.
ini dan itu. Nggak punya uang untuk biaya. Nggak usah takut. Itu kesempatan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Mujizat itu memang nggak mungkin. Tapi bisa mungkin di tangan Tuhan. Betul nggak? Bukan yang biasa-biasa. Biasa-biasa manusia ya biasa bisa. Betul nggak? Yang nggak bisa malah oleh dibuat sangat nggak bisa. Siram yang kedua kali. Siram lagi ketiga kali. Sungguh-sungguh dianggap makin tidak bisa. Makin tidak bisa. Tapi Tuhan lebih bergairah lagi. Karena sudah nggak ada tandingannya lagi. Orang yang bisa lihat itu. Betul saudara? Iya. Jadi itu luar biasa saudara. Iya. Bahkan bukan itu saudara, kalau saya perhatikan. Di sini yang tidak mungkin tidak masuk akal itu gini. Mereka itu saat itu sedang mengalami apa? Kemarau panjang. Betul? Sampai kalau sudah baca semua ya. Sampai orang anaknya saja dikorban macam-macam pokok. Karena demi air, demi air, demi air. Jadi air itu langka. Tangkap dulu ya. Air itu apa? Air itu yang paling dibutuhkan mereka. Air itu apa? Sudah dengar ya. Mereka itu doa minta air. Betul tak? Belum dijawab toh saat itu. Betul nggak? Sekarang Tuhan ngomong. Ambil simpenanmu itu. Yang kau butuhkan itu. Ambil. Berapa tadi? 4 buyung. 4 buyung. Tambah lagi yang kedua kali. 4 buyung lagi. Tambah lagi yang ketiga kali. 4 buyung. Saudara 4 buyung itu berapa? Tolong dikeluarkan hitungannya. Ini tidak punya air loh saudara. Binatang saja mati karena kekurangan air loh saudara. Berapa itu? Berapa? 264 liter. Berapa jerigen ya? Satu jerigen berapa? Satu jerigen cuma 5 liter. Berapa jerigen coba? Pakai kalkulator. Dengar juga ya, kadang-kadang Tuhan itu nggak bisa diprediksi. Justru saat hadapi yang nggak masuk akal itulah Tuhan akan menyatakan dirinya ya nggak masuk akal, melampaui akal. Lebih dari akal. Yang tidak masuk akal di tangan Tuhan gampang. Kita dididik berani percaya. Sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun tidak mungkin. Makin tidak masuk akal. Makin tidak mungkin. Tuhan makin bergairah. Loh itu malah disuruh tak? Betul enggak? Bahkan yang langka loh. Yang mereka butuhkan. Enggak masalah. Butuh air. Doa minta air. Sampai puasa minta air. Malah airnya berikan. Dan seperti dibuang saja loh saudara. Betul enggak? Itu mereka bagi mereka air itu nyawa. Sampai di situ gebyur. Paritnya itu sampai penuh. Sampai blober loh di tanah. Seperti dibuang saja. Tidak dihargai. Tuhan lebih berharga dari apapun. Jangan keliru. Jangan kau anggap sesuatu lebih berharga dari Tuhan. Sampai yang tidak mungkin. Itulah sudah akan lihat tangan Tuhan bekerja. Betul saudara? Saudara tadi disuruh nyiapkan ya. Paritnya berapa tadi? Saya masih ada 2 sukat benih. Jadi paritnya itu bisa nampung. Saudara kalau dihitung ya. 1 sukat itu 7,5 kilo atau liter. 2 jadi 14,6 liter. Paritnya itu hanya bisa muat berapa? 14,6 liter. Tapi gebyuri air berapa? 200. Artinya sampai bludak-bludak. Loh, dengan barang yang sangat langka. Dengan barang yang sangat penting. Apa enggak kasihan mereka? Sudah enggak punya air, disuruh beri air. Seperti dibuang saja. Mulai deg-degan ini. Fakta kok saudara. Itu Tuhan. Kalau matematika jangan berharap mujizat. Betul enggak? Matematika itu kalahkan mujizat. Melampaui mujizat. Kalau saudara ingin alami kedahsyatan luar biasa. Janda sarfat juga yang dibutuhkan. Berikan dulu. Betul enggak? Saudara. Kadang-kadang ada orang kasihan rumah. Baru nyicil rumah. Enggak tahu mungkin. Baru nyicil. Urung sampai selesai. Urung sampai nikmati. Tuhan benar. Kasihkan. Ada yang permata simpenan itu dari dulu. Ini permata. Tuhan itu begitu. Tapi kalau mereka itu enggak berani. Enggak akan ngalami. Nekat itu dibodok-bodokkan orang. Mungkin yang ada di situ sebagian ya bodok-bodokkan gitu.
Nah, begini tuh anteng-anteng ya. Sekarang ketujuh aja. Doa untuk kemuliaan Tuhan dan meneguhkan firman-Nya. Doamu jangan untuk pentinganmu. Doamu kalau engkau mau dipakai Tuhan luar biasa. Untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Ayat 36, kemudian pada waktu persembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, supaya orang semua tahu bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel. Jadi supaya orang tahu, ini loh ada Tuhan, sungguh-sungguh ada. Di tengah-tengah umatnya ada. Dan bahwa aku ini hambamu, supaya orang juga tahu, aku ini hambamu, milikmu, pesuruhmu. Dan bahwa atas ya firmanmu aku melakukan segala perkara. Jadi dia dari tadi aku ngomong, dia itu rema loh, bukan hanya begini. Aku ini diperintahkan Tuhan. Mengatakan gak ada hujan itu Tuhan yang nyuruh. Jangan nyalakan aku karena marah itu gara-gara Elia ini nubuatkan yang tidak baik gitu saudara. Lalu banyak dia nyuruh ini dan itu karena apa? Disuruh Tuhan. Supaya orang tahu aku ini disuruh Tuhan. Bukan hanya aku sendiri, kalau dia sendiri wah ini gak beres. Disuruh Tuhan. Ya untuk melakukan segala perkara ini biarlah diketahui orang bahwa engkau Allah di tengah-tengah Israel. Ya aku ini hambamu. Saudara tadi saya katakan. Ya lalu dan bahwa atas perintahmu aku melakukan segala sesuatu. Sampai di situ dulu. Lalu ayat 37 aja. Sebab aku ya Tuhan. Ya, jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Intinya semua doanya. Supaya orang tahu engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya orang itu tahu. Aku ini hambamu. Aku ini kau suruh. Sungguh-sungguh sedang jalankan tugasmu. Supaya semua orang disadarkan. Supaya orang bertobat. Karena engkau yang punya kuasa jamah hati manusia. Sehingga sadar. Sehingga bertobat. Kalau saudara perhatikan. Doanya nggak ada untuk pribadi. Doanya untuk Tuhan. Doanya untuk pertobatan. Doanya untuk keselamatan. Betul? Doa seperti itu hebat. Hana minta anak nggak pernah dapat. Satu hari dia bernasar, Tuhan beri aku anak. Kalau saya baca ya Alkitab, beri aku anak. Nanti anak ini untukmu, milikmu, biar berguna bagimu. Saudara dengar ya. Setelah dia bernasar, dia ke bait Allah nangis-nangis masih itu. Lalu Tuhan pakai Imam Eli berkata, gak usah nangis lagi. Tahun depan kau sudah gendong anak itu. Saudara tahu, itu Imam Eli bisa ngomong itu disuruh Tuhan. Karena dia sudah bernasar anak ini untuk Tuhan. Bukan setelah saudara. Dia sudah sepakat dengan Tuhan. Aku minta tapi untuk 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 Tuhan. Tuhan tergerak. Bukan yang mementingkan diri sendiri. Tapi bisa jadi alatnya Tuhan. Tapi bisa jadi berkat bagi banyak orang. Koreksi dirimu. Jangan tamak untuk diri sendiri. Tuhan senang berkati kita. Tapi jangan hanya untuk diri sendiri. Harus jadi berkat yang paling mudah cek. Untuk keluargamu. Jadi berkat apa belum. Untuk sesama. Untuk pekerjaan Tuhan. Jadi berkat atau tidak. Kalau belum lakukan. Ya, saya tutup sekarang. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan. Menyembar habis korban bakaran. Lalu kayu api. Batu dan tanah itu. Ya, bahkan air yang dalam parit itu apa? Habis tidak, habis tuntas. Bukan nggak bisa, semua. Karena semua di tangan Tuhan. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan Allah. Tuhan, dialah Allah. Saudara, jangan takut mujizat. Jangan takut doa mujizat. Jangan takut khotbah mujizat. Banyak orang kadang-kadang mujizat. Karena mujizat yang Tuhan lakukan melalui Elia. Satu bangsa bertobat. Betul? Betul? Betul. Karena mujizat rambutku sembuh. Aku ikut Tuhan. Enggak ada itu aku enggak ikut Tuhan. Enggak kenal. Enggak nyata.
Betul enggak? Karena Tuhan nyata, aku mau tinggalkan pabrikku, dipakai Tuhan. Serahkan semuanya. Sesuai dengan panggilan. Saudara dimanapun dipanggil, jadi karyawan, jadi pengusaha, jadi budayawan, ya jadi abdi negara, di situ tempatmu. Tapi saudara akan lakukan kalau saudara kenal Tuhan. Dia sudah melakukan sesuatu dalam hidupmu nyata. Ya. Jadi mujizat Tuhan itu butuh. Yesus kemana-mana lakukan mujizat. Kalau enggak, siapa dia? Benar enggak ngomongannya? Tapi waktu dia lakukan itu, orang berbondong-bondong datang. Gereja mula-mula lakukan banyak mujizat. Ya, kan yang terakhir ayat 40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Ya, setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, ini tidak mengajari sadis. Perjanjian lama itu adalah gambaran rohani. Artinya, semua yang bisa menyesatkan kau harus dihabisin di pantai. Semua Baal ini kan menyesatkan mereka toh, menggoda mereka toh, sehingga mereka akhirnya tinggalkan Tuhan toh, sehingga mereka nyembah berhala, harus dibantai habis. Kalau ada satu yang menyesatkan, habisin. Jangan beri kesempatan. Tuhan sampai ngomong, dua matamu, satu itu buat engkau masuk neraka, buat engkau lebih baik hanya satu mata tapi masuk surga. Semua apapun yang saudara miliki itu bisa menjauhkan engkau dari Tuhan. Itu bisa membuat engkau berbuat dosa. Habisin. Nanti saudara akan lihat. Tuhan tolong. Karena kalau tidak saudara akan tergoda lagi. Saudara akan jatuh lagi. Saudara akan tergoda lagi. Habisin. Dan saya percaya kalau itu dilakukan luar biasa. Saya sebenarnya mau nyampaikan John Sung. Dia itu pembawa obor Asia luar biasa. Tapi waktunya tidak ada. Tapi ini saya percaya Tuhan sedang. Elia dipakai bawa obor kegerakan. Satu bangsanya. Siapa yang rindu? Hidupmu, seluruh keluargamu diselamatkan.